Memancing ikan penghilang jemu dapat seekor ikan besirip. Marilah bersama menimba ilmu, mendengarkan bersama tausiah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, beserta tentunya mitra Radio Azam di mana saja berada. Bahagia rasanya kembali kita bisa bersua, bertemu via udara, dan tentunya di sore yang penuh dengan keberkahan ini dalam kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun 1442 Hijriah 2021 di acara tausiah menjelang berbuka yang disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Karimun. Dan kami sampaikan buat jemaah yang ada di rumah bisa menyaksikan juga acara ini melalui Maulana TV Kabel channel nomor 6. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan iman, dan tentunya memberikan kelancaran sehingga bisa terus berpuasa hingga hari ini. Tentunya semoga di sore yang mulia ini kegiatan kita tausiah menjelang berbuka puasa dengan majelis ilmu yang luar biasa semoga mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan puasa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat selalu buat kita semuanya. Tidak pula salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah dan mitra Radio Azam di mana saja berada, telah hadir bersama kita pada sore yang penuh dengan keberkahan ini untuk Ahad di 13 Ramadan 1442 Hijriah 25 April 2021. Bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Bashir Lubis yang insyaAllah akan menyampaikan tausiah kita pada sore yang penuh keberkahan ini. Tema yang akan beliau sajikan atau sampaikan adalah agar selamat dunia akhirat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih lancar tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tadi sedikit beliau mengatakan agak sedikit pilek Ustadz ya. Atau demam gimana Ustaz? Tidak ya? Tidak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selalu dan kesehatan. Amin. Amin. Baik Ustaz, untuk tausiah tahun ini agak berbeda. Kita awali dengan sistem interaktif. Jadi kami dari panitia Semarak Ramadan sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah kita saring untuk kita sampaikan dari berbagai media atau juga langsung disampaikan kepada panitia. Tema kita pada sore hari ini adalah agar selamat dunia dan akhirat. Tentunya di sini ada cara terbaik yang sudah Allah siapkan buat kita umat Islam. Salah satunya mungkin dengan memperbanyak doa agar selamat dunia akhirat. Lalu apalagi Ustaz? Langkah atau kiat terbaik agar kita selamat dunia akhirat. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, yang juga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur kembali kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala
tentunya dengan mengucapkan kalimat yang mulia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita semua yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah kita dapat melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita ataupun yang sunnah-sunnah di dalam mengisi bulan yang mulia ini. Dan kita berharap, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah diterima maka akan dibalas oleh Allah. Kalau sudah dibalas artinya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan jawaban daripada MC kita tadi, bahwa cara-cara yang dapat kita tempuh, ikhtiar yang bisa kita kerjakan dalam rangka supaya kita selamat dunia sampai ke akhirat. Sebenarnya secara umum amat sangat mudah sekali. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita meninggalkan larangan Allah, maka di saat itu kita sedang berusaha untuk menyelamatkan diri di dunia hingga ke akhirat. Ini secara umum. Jadi setiap perintah Allah itu kita sedang berusaha menyelamatkan diri dari dunia hingga ke akhirat. Setiap kita meninggalkan perintah Allah juga demikian. Kita sedang berusaha menyelamatkan diri mulai daripada dunia ke akhirat, tentunya selamat daripada murka, selamat daripada azab, selamat daripada siksa mulai daripada dunia hingga ke akhirat. Jadi itu secara ringkas, secara umum. Adapun secara detail, secara terperinci, paling tidak ada 3 yang dapat kita lakukan dalam rangka usaha supaya kita selamat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah solat, yang kedua adalah silat, yang ketiga adalah salawat. Yang pertama solat, artinya jaga solat 5 waktu, tepat waktu. Tepat waktu. Jaga solat 5 waktu pada waktunya. Karena setiap solat sudah ditetapkan waktu masuknya dan waktu habisnya. Jaga solat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan kalau memang hendak mendapatkan nilai terbaik dari Allah, maka solatlah pada awal waktu. Karena solat itu yang paling sempurna ada 4. Yang pertama, solat di awal waktu. Yang kedua, solat dengan berjamaah. Yang ketiga, solat jamaahnya di masjid. Yang keempat, solatnya dengan hati yang khusyuk. Kalau yang 4 ini sudah kita kerjakan, maka sempurnalah solat kita. Nah, jadi berkaitan dengan solat ini, kenapa solat yang pertama? Tentunya ada alasannya. Ada alasannya. Berangkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla salawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a.
Siapa yang menjaga salat 5 waktunya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya dengan berjamaah, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu khamsatu asya'a, Allah akan memberikan kepadanya 5 macam. 5 macam. Dalam satu riwayat yang lain, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Nah, jadi bukan hanya setakat solat di awal waktu, tapi juga solat berjamaah. Jadi orang yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah, yang pertama kata Nabi, la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah dikala dia dalam keadaan sehat walafiat, la yusibhu, tidak akan ditimpa kefakiran di dalam hidupnya. Ini kan jaminan. Yang ngomong, kalau yang ngomong mungkin ustadz itu boleh kita ragukan, tapi kalau yang ngomong itu adalah Rasulullah, wajib kita yakini kebenarannya. La yusibhu faqrun fid dunya, tidak akan ditimpa kefakiran dalam hidupnya. Maka beruntunglah orang yang dikaruniakan Allah taufik. Taufik artinya kemudahan, keringanan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, sehingga dia dapat menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah, maka dia tidak akan pernah ditimpa kefakiran di dalam hidupnya. Ini kan yang kita cari. Ini yang kita cari. Dalam hidup di dunia ini kita tidak ingin menjadi orang fakir, orang miskin. Walaupun bukan itu tujuan kita, tapi Allah sudah menyiapkan DP di dunia ini apa? Bagi orang yang menjaga salat 5 waktunya, tak akan ditimpa oleh kefakiran. Karena kita tahu kefakiran ini sangat dekat kepada kekafiran. Kanal faqru ayyakunal kufra. Seringkali kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kafir. Oleh sebab itu, ini yang pertama, kalau kita jaga salat 5 waktu dengan berjamaah, Allah jauhkan daripada kita kefakiran. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, yurfa'u anhu diqul aishi, Allah angkat kesempitan, kesusahan, kesulitan dari kehidupannya. Bukan tak ada kesusahan. Emang dunia ini tempat susah? Dunia ini tempat susah, bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat bekerja, bukan tempat untuk berleha-leha. Ad-dunya mazra'ah, kata Nabi, mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat untuk bekerja, kebun, sawah, ladang, yang hasilnya nanti akan kita tuai di akhirat. Jadi dunia ini memang tempat penat, tempat capek, tempat lelah, tempat segala macam kesusahan. Nah, jadi ketika ada kesempitan, kesusahan, musibah dalam hidup kita ini, yurfa'u anhu, maka Allah angkatkan, makna Allah angkatkan kesusahan yang datang kepada kita, kesulitan yang datang menimpa kita, akan mudah Allah berikan solusinya. Ini kan yang kita inginkan. Dengan apa? Jaga solat berjamaah. Jadi jangan anggap sepele dengan solat berjamaah itu. Ini kunci sukses dunia akhirat, kunci selamat dunia akhirat yang mesti kita jaga. Yang pertama itulah dia, jaga solat tepat waktu, upayakan solat di awal waktu, lalu kemudian solat berjamaah, jamaahnya pula di masjid dengan hati yang khusyuk. Satu. Jadi paling tidak yang pertama kita buat jaga solat. Yang kedua, silat. Bukan silat macam engkau bersilat, tarik jurus, pencak silat. Tidak. Silat yang dimaksud adalah silaturahmi. Kalau solat habalum minallah, silat habalum minan nas. Ini mesti seimbang.
Mesti seimbang. Jadi dijaga silat hubungan kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua. Ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'malu afdol, apakah amal yang paling afdol? Amal, perbuatan, ibadah yang paling afdol. Ketika Rasulullah ditanya, apa kata Rasulullah? As-salatu fi awwali waqtiha. Yang pertama adalah salat di awal waktu. Tentunya bila kita cari syarah daripada hadis ini, di awal waktu maksudnya dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Setelah itu kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Setelah habalum minallah kita kerjakan dengan baik, maka jangan lupa habalum minan nas, birrul walidain. Maka di setiap kesuksesan seseorang ada doa air mata orang tua yang menetes, yang mendoakan kesuksesannya. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa. Di setiap kesuksesan di dunia dan di akhirat, di situ ada doa orang tua. Maka sampai kata Nabi, sebanyak apapun amal perbuatan seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, solatnya di awal waktu dengan berjamaah, jamaahnya di masjid, tiap malam dia tahajud, tak pernah lupa pula solat duhanya, ditambah lagi dengan sedekah tiap hari, baca Qur'annya banyak, tapi ketika dia durhaka kepada orang tua, tidak satu pun ibadah dari ibadahnya yang banyak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan pernah anggap remeh dengan kedua orang tua, bil khusus kepada ibu kita. Nah, kenapa? Karena mereka memang kunci diterima amal ibadah kita. Maka langkah ruginya kalau seseorang yang punya orang tua, dia masih punya kedua orang tua, tapi orang tuanya dia sia-siakan, padahal itu adalah pintu surganya. Jadi kepada kita semua, siapapun orang beriman dimanapun anda berada, mumpung orang tua kita ada, jangan sia-siakan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jaga mereka, perhatikan mereka. Kalau memang mampu apa yang diminta mereka, belikanlah. Belikanlah. Kenapa kita belikan? Karena sebagaimana mereka di waktu kita kecil, apa yang kita inginkan, jangankan yang ada duitnya dikasih, yang tak ada pun dia ngutangkan untuk kita. Di saat mereka sudah berada di umur yang sudah senja, lalu kemudian mereka kembali seperti anak-anak, pengen ini, pengen itu. Kalau memang mampu, maka manjakanlah mereka. Manjakanlah mereka sesuai dengan kemampuan kita, karena di situ ada ridha Allah, ridha Allah fi ridhal walidain, sukhtullah fi sukhtil lain, sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Maka kenapa hari ini menjelang hari raya banyak orang yang memaksa-maksakan diri untuk pulang kampung? Sebenarnya yang dicari itu bukanlah hendak memamerkan apa yang dia punya. Bagi orang beriman yang tahu, tapi dia hendak menyenangkan hati kedua orang tuanya, itu saja, tak banyak. Dia hanya hendak menyenangkan hati orang tuanya kalau masih hidup. Kalau sudah tiada, dia hanya hendak menyenangkan orang tuanya yang ada di dalam kuburnya. Karena memang dari hadis-hadis yang sahih kita tahu, setiap orang yang datang berziarah ke kuburan orang tuanya, ayah dan ibunya yang sudah wafat, bagaimana gembiranya seorang tua ketika berjumpa dengan anaknya yang sudah lama tak bertemu, bersua. Begitu jugalah seorang anak ketika dia datang berjumpa dengan ayah dan ibunya, ziarah ke kuburannya, begitu jugalah senang hati mereka. Jadi itulah makanya alasan orang beriman itu sebenarnya kalau di perantauan dia balik adalah karena memang dia ingin menyenangkan hati orang tua, dia ingin mengambil ridho
Allah dengan cara mengambil ridho kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, kalau memang ada, berbaktilah. Kalau sudah tak ada, doakan mereka, kirimkan hadiah. Kemudian yang terakhir adalah solawat. Jaga solat, jaga silat, kemudian jaga solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab di setiap solawat yang kita baca, kita khusyuk atau tidak, main-main atau serius, itu ada malaikat yang dicipta Allah. Ratusan ribu, mungkin jutaan yang dicipta Allah, malaikat. Lalu kemudian akan diperintahkan Allah meminta ampunkan dosa-dosa orang yang membaca selawat satu kali itu. Maka kalau sudah diminta ampunkan oleh malaikat, tentu Allah ampunkan di dunia, Allah ampunkan nanti di akhirat. Bukankah ini keselamatan? Kalau begitu, sedikit kita ambil dari kitab Syarus Salikin. Salah satu di antara fadilah orang yang membaca selawat, maka hajatnya dunia akhirat akan mudah ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita punya hajat yang amat sangat banyak. Hajat untuk kebaikan dunia, hajat untuk kebaikan akhirat. Maka wasilah kita dengan hajat kita dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja barangkali dalam waktu yang singkat ini sebagai tiga di antara cara atau kunci agar selamat dunia akhirat: salat, silat, dan solawat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita jaga sehingga kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Tiga usaha untuk selamat dunia akhirat disampaikan oleh Al-Ustadz Basit Dobis tadi. Semoga ketiga-tiganya bisa kita kerjakan semaksimal mungkin dan tentunya bisa istiqomah, Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di sore yang penuh keberkahan ini, Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan seluruh mitra Radio Azam di mana saja berada. Sebelum saya tutup kajian pada sore yang penuh keberkahan ini, kami atas nama panitia kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun, Masjid Agung Karimun 1442 Hijriah 2021 mengucapkan selamat menanti waktu berbuka. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, dan seluruh mitra Radio Azam di mana saja berada. Sambil menunggu waktu berbuka pada hari ini untuk 13 Ramadan 1442 Hijriah 25 April 2021, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Vicky Aspa Miori. Akhir kata, saya Hafiz Asri pamit undur diri. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan insya Allah kita bertemu kembali esok hari insya Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak serta menghindari kerumunan, serta menaati himbauan dan anjuran pemerintah, para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini, pandemi global ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم.